Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video, yaitu dengan judul Cara Mudah Membuat PTS atau Penelitian Tindakan Sekolah untuk Kenaikan Pangkat, seri 1. Sahabatku, silakan tonton dan simak video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, maka mohon bantuannya untuk memberikan support video ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, mari simak dan tonton video selanjutnya. Pengertian penelitian tindakan sekolah atau PTS. Penelitian tindakan sekolah atau PTS adalah penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, umumnya juga praktisi, di sekolah untuk membuat peneliti lebih profesional terhadap pekerjaannya, memperbaiki praktik-praktik kerja, dan melakukan inovasi sekolah, serta mengembangkan ilmu pengetahuan terapan. Berdasarkan definisi tersebut, maka ciri utama penelitian tindakan sekolah atau PTS adalah melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki situasi atau melakukan inovasi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran sehingga mampu menghasilkan siswa yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, cakap dalam menyelesaikan masalah, dan bernaluri kewirausahaan. Apa tujuan penelitian tindakan sekolah? Yang pertama, untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi yang terjadi di sekolah. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan atau masukan, proses, dan hasil termasuk mutu guru dalam pembelajaran yang mampu menciptakan siswa kreatif, inovatif, solutif, kritis, dan bernaluri kewirausahaan. Yang ketiganya, meningkatkan profesionalisme kepala sekolah atau madrasah. Yang berikutnya, menumbuh kembangkan budaya akademik dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan. Dan yang berikutnya adalah membimbing guru melakukan penelitian tindakan sekolah atau tindakan kelas. Jadi tujuan dilakukan penelitian tindakan sekolah yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi yang ada di sekolah. Barangkali di sekolah ada masalah yang terjadi di dalam manajemen atau guru-guru dan tenaga kependidikan, maka perlu diadakan penelitian tindakan sekolah. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi ada masukan dalam proses dan hasilnya, termasuk mutu guru di dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah meningkatkan profesionalisme kepala sekolah dan termasuk guru. Dan yang berikutnya adalah menumbuh kembangkan budaya akademik, yaitu menumbuh kembangkan dalam arti bahwa guru dan kepala sekolah harus mampu untuk menulis karya ilmiah. Yang berikutnya adalah membimbing guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Itu adalah tujuan dari penelitian tindakan sekolah. Selanjutnya, sasaran penelitian tindakan sekolah atau PTS. Satu, sasarannya adalah guru. Tujuannya apa? Agar guru harus bermutu. Kompetensi guru, kreativitas, inovasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berkewirausahaan. Yang kedua, tugas pokok dan fungsi serta peran guru. Jadi sasaran penelitian tindakan sekolah itu yang pertama adalah sasarannya kepada guru. Tujuannya apa? Supaya bermutu. Yang kedua, sasarannya adalah tenaga kependidikan. Tujuannya apa? Juga supaya bermutu. Apa yang menjadi tujuannya atau sasarannya adalah kompetensi tenaga kependidikan agar kreativitas, inovasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, serta kewirausahaan. Dan yang berikutnya adalah
mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan peran tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, sasarannya adalah manajemen sekolah. Tujuannya sama, yaitu supaya mempunyai kualitas dan bermutu. Jadi sasarannya itu, jadi kalau PTS itu sasarannya atau objeknya bukan siswa melainkan guru dan tenaga kependidikan. Permasalahan PTS atau penelitian tindakan sekolah. Apa yang jadi masalah dalam PTS? Satu, manajemen berbasis sekolah, yaitu perwujudan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua, pengelolaan dan pengendalian mutu. Jadi yang terdapat permasalahan biasanya di perwujudan visi, misi, dan tujuan. Kenapa visi, misi, dan tujuan sekolah itu tidak tercapai? Ada apa? Itu perlu diadakan penelitian atau riset. Kemudian pengelolaan dan pengendalian mutu, ya, itu juga perlu diadakan riset atau penelitian jika memang tidak bisa berkembang dengan baik. Yang kedua, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru. Yang kedua, proses pembelajaran siswa. Tiga, penanaman dan pengembangan sikap dan nilai-nilai. Yang ketiga adalah supervisi akademik, yaitu pemantauan dan penilaian sistem pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Yang kedua adalah pemantauan dan penilaian sistem mutu. Kemudian permasalahan yang keempat adalah wirausaha, yaitu menanamkan nilai-nilai kewirausahaan. Itu adalah permasalahan yang terdapat di dalam penelitian tindakan sekolah. Selanjutnya, apa ciri-ciri penelitian tindakan sekolah atau PTS? Ciri-ciri PTS adalah satu, ada tindakan nyata untuk mengatasi masalah sekolah. Dua, didasarkan kepada masalah yang nyata yang dihadapi oleh kepala sekolah. Tiga, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Lima, bertujuan memperbaiki, meningkatkan praktik, manajemen sekolah berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran. Dan yang keenamnya adalah dilaksanakan minimal 2 siklus. Ya. Boleh 3 siklus, ya, tapi minimalnya 2 siklus. Itulah ciri-ciri penelitian tindakan sekolah. Yang berikutnya adalah etika penelitian tindakan sekolah atau PTS. Apa etikanya dalam penyusunan penelitian tindakan sekolah? Yang pertama, harus jujur, objektif, tidak plagiat, tidak fiktif, dan tidak memanipulasi data. Jadi etika dalam penyusunan PTK itu harus jujur, betul-betul dilaksanakan real di lapangan. Objektif, penilaiannya secara objektif, bukan dibuat-buat atau manipulasi. Kemudian tidak plagiat, yaitu copy paste laporannya. Kemudian tidak fiktif atau hanya laporan saja tapi tindakan tidak ada, dan tidak memanipulasi data. Itu etikanya. Yang kedua, tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Jadi ketika melakukan penelitian tidak boleh mengganggu tugas pokoknya. Yang ketiga, tidak mengganggu tugas pokok guru dan kegiatan pendidikan yang berlangsung. Jadi jika melakukan penelitian tindakan sekolah juga tidak boleh mengganggu tugas pokok guru walaupun yang diteliti adalah guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat, tidak banyak menyita waktu saat pengambilan data. Yang lima, meminta izin kepada orang yang diteliti. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian tindakan sekolah, yang dilakukan penelitian adalah guru, maka kita harus meminta izin dulu kepada rekan-rekan guru. Kemudian yang keenam adalah menjamin kerahasiaan dan responden yang diteliti. Jadi ketika kita melakukan responden, ya, atau minta data kepada guru-guru, maka harus menjaga kerahasiaan, jangan sampai dibeberkan kepada guru yang lainnya. Itulah etika dalam penyusunan penelitian tindakan sekolah. Selanjutnya, prosedur atau langkah PTS. Apa prosedur dan langkahnya dalam penelitian tindakan sekolah? Yaitu mengikuti prosedur daur ulang atau proses siklus spiral.
yang dikemukakan oleh Eliot, kemudian 1991 Hopkins 1985 dan Johnston 1999 dan Chemist dan MC Target yaitu 1988. Apa itu? Isinya yang pertama adalah perencanaan atau planning. Yang kedua tindakan atau action. Yang ketiga adalah pemantauan atau observasi. Yang keempatnya adalah refleksi atau pemikiran, analisis, dan evaluasi. Itu adalah langkah-langkah di dalam penyusunan penelitian tindakan sekolah, yaitu ada planning, action, observasi, kemudian pemikiran, analisis, dan evaluasi. Kemudian bagan atau prosedur langkah penyusunan penelitian tindakan sekolah. Yang pertama harus diadakan praobservasi, yaitu mengidentifikasi masalah. Masalahnya diidentifikasi dulu, dicari dulu masalahnya apa. Yang kedua, diadakan perencanaan untuk siklus 1. Setelah diadakan perencanaan siklus 1, kemudian pelaksanaan tindakan. Setelah tindakan, kemudian pemantauan observasi. Nah, setelah diadakan pemantauan observasi, maka dilakukan refleksi, yaitu pemikiran, analisis, dan evaluasi. Setelah diadakan evaluasi, maka akan mendapatkan hasil. Hasilnya sudah membaik ataupun belum. Kalau hasilnya belum membaik, maka kemudian diadakan perencanaan untuk siklus yang kedua. Jika siklus yang kedua itu belum sudah direncanakan, maka lalu ada tindakan untuk siklus yang ketiga. Tindakan siklus yang kedua. Setelah itu diadakan pemantauan siklus yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan refleksi siklus kedua, dan seterusnya. Nah, kalau di refleksi siklus kedua sudah dinyatakan berhasil, maka tidak perlu dilakukan perencanaan untuk siklus ketiga. Tapi kalau tidak berhasil, maka bisa dilanjutkan perencanaan untuk siklus yang ketiga. Ini adalah bagian atau prosedur langkah kegiatan penelitian tindakan sekolah. Selanjutnya praobservasi. Identifikasi awal, yaitu menetapkan ide atau awal penelitian. 1. Kesulitan kepala sekolah mengelola sekolah. Yang kedua, keinginan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, solusi tindakan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, penetapan ide pokok, yaitu 1. Hasil observasi lapangan, kelas, sekolah, dan masyarakat. 2. Wawancara dengan guru, siswa, dan wali siswa, komite sekolah. Dan yang keempatnya, dokumentasi sekolah. Yang 5, bersepakat dengan praktisi. Yang berikutnya perencanaan tindakan, yaitu kolaborasi peneliti dengan praktisi dalam menyusun perencanaan tindakan sekolah. Di antaranya program sekolah atau manajerial, manajemen berbasis sekolah, kepemimpinan pembelajaran, supervisi akademik, dan kewirausahaan. Dilanjutkan dengan jadwal kegiatan, kemudian daftar observasi, daftar wawancara, catatan lapangan, perangkat soal tes, dan portofolio, dan lain-lain. Ini adalah perencanaan tindakan. Selanjutnya pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan untuk siklus 1, yaitu 1. Kesiapan kepala sekolah, guru, karyawan, atau siswa. Yang kedua, kesesuaian tindakan kepala sekolah dengan program sekolah, yaitu manajemen berbasis sekolah, terdiri dari visi, misi, tujuan, materi, strategi, dan monitoring evaluasi atau MONEV. Kemudian, kepemimpinan pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah supervisi akademik dan kewirausahaan. Yang ketiga adalah faktor kendala dan pendukung. 4-nya adalah upaya selektif kepada kepala sekolah.
Saya ulangi, yang keempat adalah upaya selektif kepala sekolah, dan yang kelima adalah penilaian proses dan hasil. Ini adalah pelaksanaan tindakan pada siklus 1. Selanjutnya pemantauan. Pemantauan atau observasi, yaitu merekam catatan semua tindakan kepala sekolah, guru, dan siswa, perubahan perilaku selama pra-proses atau proses dan pasca proses penelitian secara kritis dan terus-menerus. Kemudian data yang sahih, yaitu pengecekan ulang, pengajuan referensi, kemudian diskusi sejawat dan konsultasi pakar. Ini adalah pemantauan. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi. Apa saja yang ada di refleksi? Yaitu yang pertama, penafsiran data. 1. Mengevaluasi dan menganalisis semua tindakan yang dipantau. 2. Mengulas dan memaparkan perbedaan rencana dan tindakan yang akan dilakukan. 3. Membahas kendala dan kemungkinan solusinya. Dan yang keempatnya adalah pemaknaan seluruh data serta penyimpulan. Kemudian yang berikutnya adalah hasil refleksi siklus 1. 1. Perlu perbaikan tindakan pada siklus berikutnya. 2. Tindakan siklus berikutnya atau tindakan siklus sebelumnya dan telah direvisi. 3. Tindakan siklus berikutnya dihentikan apabila tujuan penelitian sudah tercapai. Inilah refleksinya. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen utama atau kunci yaitu manusia, peneliti. Peneliti mempunyai kemampuan menyeleksi, menilai, menyimpulkan, dan memutuskan data secara objektif. Nah, ini instrumen utama yaitu kuncinya adalah manusia. Yang berikutnya adalah instrumen pendukung, yaitu dokumentasi, format observasi, catatan lapangan, perangkat soal, tes, kamera, tape recorder, dan lain-lain. Itu adalah instrumen pendukungnya. Nah, inilah video berkaitan dengan penelitian tindakan sekolah. Terima kasih sudah menonton video ini, dan untuk lebih detailnya silakan simak dan tonton video ini dengan cara mudah, yaitu membuat PTS seri 2 dan 3, yaitu tentang proposal PTS dan penyusunan laporan PTS. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian, maka mohon supportnya untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu pada video seri kedua, penyusunan penelitian tindakan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.